Mari kita berbaik sangka kepada Allah. Semoga Allah menempatkan ruh arwah daripada keluarga-keluarga kita itu di pepohon-pohonan surga, di dalam sangkar-sangkar burung yang bertengger di pohon surga, di samping buah-buah di pohon surga, dan akan dikembalikan ke jasadnya setelah ketika hari kebangkitan. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta tidak dalam kekurangan suatu apapun, serta dalam limpahan karunia rezeki hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kita membahas tentang ruh yang disebutkan pulang ke rumah ketika di bulan Ramadan. Ini menjadi perdebatan di tengah masyarakat karena memang ini kebiasaan yang terus menerus, dan di samping itu juga ini memicu adanya ibadah-ibadah yang lain, memicu adanya tradisi-tradisi yang lain. Jadi kita akan melihat hal ini apa dalilnya, apa dasarnya, sehingga muncul pendapat yang menyebutkan bahwa arwah itu akan pulang ketika di bulan Ramadan, sehingga menjadikan rentetan panjang. Ada yang menyiapkan bubur merah putih, ada yang membersihkan rumah, membersihkan kuburan, ziarah kubur, karena diyakini bahwa arwah keluarganya akan pulang ke rumah. Bahkan tidak jarang jadi candaan. Jadi teman-teman, pulang kemana? Ada yang bilang pulang ke kuburan, ada yang pulang ke rumah. Bagaimana jika rumahnya udah dibagi-bagi sama anaknya, ahli warisnya? Bagaimana dengan orang yang udah pindah? Ke rumah siapa arwah keluarga tersebut datang? Bisa jadi itu arwah keluarga orang tua kita, bapak kita, kakek kita, anak kita, dan lain sebagainya. Jadi kita akan membahas sehingga kita mengenali arwah siapa yang pulang ketika di bulan Ramadan. Jadi kita lihat apa dasarnya sehingga muncul pendapat yang menyebutkan bahwa arwah muslim itu akan pulang ketika di bulan Ramadan. Di dalam sebuah website disebutkan bahwa ada yang menyebutkan bahwa dalilnya ini berdasarkan hadis yang disebutkan dalam kitab Hidayatul Ahya ila amwat ma wa yahillu ilaihim. Ada juga disebutkan di kitab Al-Bujairumi ala Al-Katif. Jadi di dalam hadis ini disebutkan bahwa namun dalam kitab ini tidak menyebutkan sanad daripada hadis-hadis tersebut. Disebutkan hadisnya itu bahwa sesungguhnya arwah orang-orang beriman akan datang pada setiap malam Jumat ke langit dunia. Lalu mereka berdiri di dekat rumah-rumah dan tempat tinggal mereka. Maka masing-masing dari mereka berseru dengan suara yang sedih, "Wahai keluargaku, anak-anakku, penghuni rumahku, kerabatku, kasihani kami dengan sesuatu. Semoga Allah merahmati kalian."
ingatlah kami, jangan lupakan kami. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa arwah orang beriman itu akan pulang di malam Jumat. Dan ini menjadikan bahwa bukankah Ramadan itu hari yang mulia, waktu-waktu yang mulia? Tentu arwah orang mukmin juga akan pulang ke rumah mereka. Namun hadis-hadis yang menyebutkan ini disebutkan ini hadis yang dhaif jiddan, karena disebutkan tanpa ada sanad, dan disebutkan juga bahwa yang penutur di dalamnya orang-orang yang meriwayatkannya ini disebutkan lemah. Ini ada disebutkan di website di Muslim or ID. Penulisnya ini Yulian Purnama. Jadi beliau menyebutkan bahwa hadis ini banyak masalahnya, sehingga tidak bisa menjadikan rujukan, sehingga menyebutkan hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah. Dan kita tidak boleh meyakini sesuatu hal yang terkait perkara gaib jika dalilnya tidak sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat dalil-dalil yang lain yang berkaitan dengan ketika di bulan Ramadan itu arwah siapa yang pulang? Adakah arwah yang pulang? Untuk melihat ini tentu kita harus melihat dulu proses dari awal seseorang itu meninggal. Ketika seorang meninggal, maka ruhnya diambil. Ini sudah pernah kita tuliskan di dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat. Jejak Perjalanan Akhirat. Bahwa ketika lepas ruh dari jasad seorang anak Bani Adam, bahwa ada dua. Yang pertama, ruhnya orang mukmin ketika dicabut, dan ruhnya orang-orang kafir ketika dicabut. Ketika orang mukmin dicabut, ini disebutkan di Sunan An-Nasai nomor hadis 1810. Apabila seorang mukmin telah mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa sutra putih. Lalu mereka berkata, keluarlah kamu, silakan ruh, dengan ridho dan diridhoi Allah menuju rahmat Allah. Bau harum dan rob tidak murka. Lalu ia keluar dengan bau misik yang paling harum, sehingga sebagian mereka berebut dengan sebagian yang lainnya. Kemudian mereka dibawa naik ke pintu langit, sehingga penduduk langit itu berkata, alangkah harumnya bau kalian hari ini, bau ini dari bumi. Lalu mereka datang menemui ruhnya orang mukmin, lalu mereka bergembira dengan kedatangannya. Lalu bagaimana dengan ruhnya orang kafir? Sementara orang-orang kafir keluar diangkat itu dengan kain yang kasar. Disebutkan mereka menuju siksa Allah, keluar dengan bau bangkai yang paling busuk. Kemudian mereka membawanya sampai pintu langit. Karena sangka busuknya, mereka membawanya menemui ruh-ruh orang kafir. Dan disebutkan juga dalam hadis yang beriwayatkan tentang bagaimana ruh orang-orang mukmin dan kafir ketika ditanya malaikat mungkar nangkir ketika di alam kubur.
Ini ada disebutkan di dalam hadis Musnad Ahmad nomor hadis 17.803 bahwa ruhnya orang mukmin itu diperebutkan malaikat dan bertanya ketika naik ke atas langit, oh, ruh siapa sewangi ini? Lalu para malaikat menyebutkan begini, dan diminta dibukakan pintu langit. Lantas dibukakan. Lalu para malaikat ahli takarub mengabarkan berita kematiannya kepada penghuni langit sehingga sampai langit ketujuh. Lantas Allah Azza wa Jalla bertitah, tulislah catatan hambaku ini di Iliyin dan kembalikanlah ia ke bumi. Sebab daripadanya lah aku mencipta mereka dan ke dalamnya aku mengembalikan, dan daripadanya aku membangkitkannya sekali lagi. Lalu Nabi menyebutkan bahwa roh orang mukmin ini akan dikembalikan ke jasadnya, dan malaikat mendatanginya dan menanyakan kepada mereka, siapa Tuhanmu? Apa nama, apa agamamu, dan siapa nabimu? Jadi ruhnya orang mukmin ketika meninggal itu dipakaikan dengan pakaian yang harum, dengan bau yang misik, diangkat ke langit sampai ke langit, lalu dibukakan pintu langit, dan catatan hamba ini akan dituliskan di Iliyin. Begitu ditanyakan nanti dengan malaikat nungkar nangkir, ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Jadi dia naik ke langit, ketika ditanyakan malaikat nungkar nangkir, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Dan ia bisa menjawab semua pertanyaan apa yang ditanyakan malaikat nungkar nangkir. Sehingga dihamparkan surga baginya. Diberi pakaian surga. Dibukakan pintu baginya menuju surga. Lalu bagaimana dengan ruhnya orang-orang yang muzrim, orang-orang pendosa, orang-orang yang kafir? Bahwa ketika hamba yang kafir berpisah dari dunia atau meninggal dunia, menjemput akhiratnya, ia ditemui malaikat langit dengan wajahnya yang kusam, kafan yang hitam, legam yang terbuat dari rambut. Ketika dicebut, maka disebutkan malaikat itu sampai membentak, wahai roh yang busuk, jemputlah kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka jasadnya tercabik-cabik, dicabut ruhnya. Lalu ruhnya itu dinaikkan ke langit, sehingga malaikat yang di langit menyebutkan, ruh siapa ini yang busuk ini? Si A, si Fulan. Sehingga ketika sampai langit dunia diminta dibukakan, maka Rasulullah SAW membaca, tidak dibuka bagi mereka pintu langit, dan tidak akan mereka masuk dalam surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini di surat Al-A'raf ayat 40. Sehingga langsung ruhnya orang-orang mujrim, orang-orang kafir dibuang sejauh-jauhnya. Dan ini disebutkan juga di surat Al-Hajj ayat ke-31 bahwa siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia tersungkur dari langit, lantas burung menyambarnya sebagaimana diterbangkan angin di tempat yang jauh. Jadi ketika jatuh dari langit bumi, disambar burung, diterbangkan angin hingga jauh. Dan ketika ditanyakan nungkar nangkir, ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya. Sehingga ditanyakan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan dia tidak menjawab, dan dia mengatakan, saya tidak tahu. Lantas penyeru langit memanggil,
ia betul-betul telah dusta, hamparkan baginya neraka, maka dibukakan pintu neraka baginya, dan ia mendatangi segala panas dan letupannya, dan kuburannya menjepitnya sehingga tulang-tulangnya remuk. Kemudian ia didatangi dengan wajah yang menyeramkan, pakaian lusuh, baunya membusuk, berujar, bergembiralah engkau dengan segala hal yang telah menyusahkanmu. Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu. Siapa kamu dengan wajahmu yang sedemikian menyeramkan membawa keburukan ini? Lalu mayit itu berkata, aku adalah amalan jahatmu. Dan ia juga berdoa, ya Rob, jangan kiamat kau jadikan sekarang. Sampai begitu, karena penderitaan yang mereka alami. Lalu bagaimana ketika di alam kubur, di alam barzah, di mana ruh orang mukmin? Dari hadis-hadis ayat tadi itu disebutkan bahwa ruhnya orang mukmin itu diangkat ke surga, diangkat ke langit. Ketika ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir, dikembalikan ke jasadnya. Begitu juga ruhnya orang-orang kafir itu tidak diterima langit dunia, tidak dibukakan pintu langit dunia, sehingga diterbangkan angin, sehingga ditambar burung, sehingga terbang jauh. Lalu bagaimana selanjutnya? Untuk selanjutnya kita bisa lihat hadis-hadis ayat yang menyebutkan bahwa tentang bagaimana keadaan ruh manusia ketika setelah ditanyakan Munkar Nakir. Pertama, ruhnya orang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang fasik. Maka ruh orang ini disebutkan terikat dengan surat Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami, menyombongkan diri terhadapnya, sekali-sekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak mereka akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikian kami memberikan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Jadi ruhnya orang mujrim itu tetap di langit, tetap di dunia, tetap di kubur dan manapun, karena tidak dibukakan pintu langit dunia. Jadi pintu langit nggak dibukakan untuk orang-orang yang berdosa. Lalu bagaimana dengan ruhnya orang mukmin? Ruhnya orang mukmin itu tadi sudah kita sebutkan di hadis bahwa dinaikkan ke langit dan dikembalikan ke jasad ketika ditanyakan malaikat Munkar Nakir. Di hadis Sunan At-Tirmizi nomor hadis 1565 disebutkan bahwa sesungguhnya ruh para syuhada berada bersama burung-burung hijau yang menempel pada buah-buahan surga, atau beliau menyebutkan pepohonan surga. Jadi ruhnya orang yang syuhada, orang yang meninggal syahid, itu berada bersama burung-burung hijau menempel di pohon-pohon surga, di buah-buah surga. Lalu orang mukmin ada lagi di dalam hadis Musnad Ahmad nomor hadis 15.217. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh seorang mukmin jika meninggal akan terbang dan bergantung di pohon surga sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala mengembalikan jasadnya pada hari Allah membangkitkannya. Jadi jelas bahwa ruhnya orang mukmin itu akan dikembalikan lagi ke langit, bertengger di pohon-pohon surga, di dalam sangkar-sangkar burung, dan Allah akan kembalikan ke jasadnya pada hari kebangkitan. Jadi dari hadis-hadis ini bisa kita ketahui ruh siapa yang kembali ke rumah.
Karena udah jelas ada dua tadi. Ruh orang mukmin itu di surga, di pohon-pohon surga, bertengger di pohon, di sarang burung, di samping buah-buah, di pepohonan surga. Sedangkan ruh orang-orang mujrim, fasik, kafir, musyrik itu tetap di bawah langit dunia karena tidak diterima langit. Oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa mari kita berbaik sangka kepada Allah. Semoga Allah menempatkan ruh arwah daripada keluarga-keluarga kita itu di pepohon-pohonan surga, di dalam sangkar-sangkar burung yang bertengger di pohon surga, di samping buah-buah di pohon surga, dan akan dikembalikan ke jasadnya setelah ketika hari kebangkitan. Mudah-mudahan keluarga kita berada di tempat tersebut. Dan begitupun tanpa ada pendapat yang menyebutkan bahwa arwah pulang pada hari malam Jumat pada bulan Ramadan, tetaplah kita berdoa, mendoakan orang tua, mendoakan keluarga-keluarga kita yang telah mendahului tanpa ada pendapat ini. Berziarah, silahkan berziarah tanpa ada tafsiran kita bahwa orang-orang yang kita kasihi yang telah mendahului akan pulang di bulan Ramadan. Silahkan beribadah, silahkan membersihkan rumah, silahkan membersihkan kuburan tanpa kita ada pendapat bahwa arwah itu akan pulang di bulan Ramadan. Silahkan berdoa, silahkan melakukan aktivitas yang tidak dilarang agama dan tidak menjadikan pendapat yang tidak ada dalilnya sebagai sandaran kita melaksanakan ibadah. Karena orang yang mengada-ngadakan ibadah, orang-orang yang mengadakan syariat tanpa ada petunjuk Nabi SAW, maka tidak akan berkumpul dengan Nabi SAW ketika di Telaga Al-Kautsar. Mereka termasuk orang yang diculik, orang yang diangkat, orang yang tidak masuk ke Telaga Al-Kautsar. Jikapun ada yang masuk, mereka akan dicabut, ditarik, sampai Nabi SAW menyebutkan, "Ya Rob, mereka umatku, mereka umatku, mereka sahabatku, mereka sahabatku." Lalu Allah menyebutkan, "Kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu." Ini disebutkan di dalam hadis-hadis, dan ini sudah kita bahas dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami secara pribadi. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.